Semua orang pengen jadi leader sampai banyak masalah yang muncul. At least itulah yang kita rasakan ketika sekarang di dunia ini banyak kekacauan dan juga konflik. Perang di mana-mana dan potensi perang dunia ketiga mungkin juga mulai bermunculan. Nah, makanya kita akan membahas hari ini bagaimana seorang pemimpin, seorang leader itu bisa menanggapi kondisi krisis. Mereka tuh punya kepentingan masing-masing. Iran menurut gua leadernya itu menjaga kedaulatan negaranya ketika dia disenggol. Yang gua tangkap memang kan Donald Trump ini tipikal pebisnis ya. Leader itu memang harus sudah terbiasa untuk bisa menghandle berbagai masalah day to day yang ada di perusahaannya dia. Tetap sebagai leader harus bisa memberikan sense of urgency terhadap timnya. Karena kalau misalnya tim yang nggak ngerasa itu urgent, mereka akan santai-santai aja. Apa aja skill dan kompetensi yang dibutuhkan dan bagaimana kita sebagai seorang Gen Z atau seorang pemimpin di masa depan bisa membentuk skill-skill tersebut. Cuma ada di sini di People Shift, tonton sampai habis. Selamat datang kembali di channel People Shift, platform nomor 1 untuk kamu nambah skill dengan cara yang seru. Dan kembali lagi di segmen Pola Pikir, ini adalah segmen di mana kita akan membahas topik-topik dan isu-isu terkini, dan kita akan menarik insight-nya bagaimana bisa meningkatkan kemampuan leadership kita dan juga personal development kita secara profesional dari isu tersebut. Bersama CEO dari People Shift, yaitu Mas Andi. Halo Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa. Nah, ini jabatan kayak tangan kayak gini nih di zaman sekarang nih mahal banget nih. Oh iya? Karena dunia sekarang lagi banyak perselisihan lah, lagi banyak konflik gitu ya. Seandainya semuanya bisa selesai dengan jabatan tangan gitu ya akan lebih enak gitu. Karena kita hari ini akan ngebahas satu isu yang pasti semua orang sudah mendengarnya gitu ya, dari mulai millennials, Gen X sampai bahkan Gen Alpha mungkin juga udah tahu ya, yaitu mengenai konflik di dunia saat ini gitu. Dia bisa dibilang perang antara Iran dan juga si rewel lah gitu. Nah, kenapa akhirnya ini menjadi topik yang menarik untuk dibahas? Karena bener ngikutin kan ya? Ngikutin. Tentu banget ya. Saya nggak mungkin sih nggak ngikutin ya, karena itu basically everywhere ya, segala macam. Karena ada pemain baru lah di konflik ini, yaitu Amerika Serikat. The big old USA lah gitu ya, Daddy lah ya. Tiba-tiba nyerang juga, dan ketika udah mulai serangannya berpotensi sekarang ngarah ke perang dunia ketiga nih. Kenapa? Karena ya backingannya dari Iran, which is ada Rusia juga, ada Korea Utara juga, lalu ada Cina gitu ya. Itu akan berpotensi ikutan juga nih di konfliknya, dan dari barat terutama juga nanti ada Inggris, Prancis, bla bla bla, dan wah kacau lah gitu. Maksudnya perang dunia ini udah di ambang pecah nih gitu. Nah, ketika itu pecah kan for sure pasti akan ada dampak secara politik dan juga ekonomi ya terutama. Dan dari sini sebenarnya yang paling pengen gue highlight lah dari fenomena ini adalah seringkali ketika lagi ada kondisi perang gitu ya, baik itu di real life gitu, di sejarah atau bahkan mungkin di anime gitu ya, kita tuh nggak akan terhindar sama sosok pemimpinnya gitu San. Oke. Gitu, which is di sini kita meng-highlight ada Donald Trump, ada Ali Khamenei, ada Netanyahu gitu ya. Itu kita banyak banget akhirnya bisa ngambil insight gitu ya, apa sih yang ada di kepala seorang pemimpin. Karena dalam kondisi krisis kayak gini, maksudnya satu keputusan kecil aja itu beneran basically bisa menciptakan kiamat saat ini gitu. Artinya decision making seorang leader di masa krisis kayak gini itu penting banget lah buat dimiliki gitu. Jangan sampai dia melakukan kesalahan tuh yang berimpaknya nggak cuma ke dia, ke negaranya, tapi bahkan ke seluruh dunia. Nah, so that's why hari ini kita mau ngebahas bagaimana sih kita akan nge-breakdown gitu ya. Bagaimana seorang leader itu bisa menanggapi atau bagaimana kualitas seorang leadership di masa krisis. Oke, menarik. Gitu. Jadi hari ini kita akan mencoba nge-solve itu, dan nanti gue akan ngebahas juga di fase keduanya, yaitu gimana kita sebagai Gen Z lah ya, terutama kita adalah calon pemimpin di masa depan gitu kan. Ya. Dan jangan sampai nih mau nih jadi pemimpin, udah ikut seminar sana sini, tapi ternyata pas sudah tahu, oh ternyata ini adalah harga yang harus dibayar atau menjadi seorang leader gitu ya, harus berani menanggapi krisis, jadi jiper gitu, jadi takut. Nah, baru kita akhirnya nanti akan membahas gimana caranya meningkatkan kemampuan leadership tadi di masa krisis, terutama untuk teman-teman Gen Z nih yang akan menjadi leaders di berbagai kesempatan yang kita punya. Boleh. Good. Oke, so mungkin start dari secara umum dulu lah ya. Ya. Bagaimana pandangan lu secara umum dulu nih mengenai konflik yang terjadi lah di dunia saat ini lah gitu, dan gimana peran para leadersnya
di konflik ini menurut lu, San? Gini sih ya, sebenarnya ini bisa multi point of view banget. Karena tiap orang pasti punya pandangan yang gue bisa bilang beda-beda. Yeah. Tapi kalau gue akan balik ke basicnya aja. Memang kan karena gue seorang muslim gitu ya, Yeah. jadi di kitab gue tuh udah dituliskan memang peperangan ini akan bisa terjadi gitu ya. Dimana memang si Palestina ini menjadi tanah rebutan. Betul. Dan memang akhirnya harus ada pihak-pihak yang berperang untuk memperjuangkan tanah tersebut. Yes. Dalam konteks ini ya ada Syria dan juga ya mungkin Iran yang lagi berperan gitu ya. Yeah. Jadi gue sebenarnya nggak aneh karena ini memang satu hal yang udah dituliskan dan dijanjikan akan terjadi. Yes. Nah dalam konteks global gitu ya kita sebagai individu memang nggak bisa ngelakuin banyak, tapi ya baik lagi kita bisa merespon segala challenge itu dengan kepala dingin dan juga seperti podcast gue sebelumnya kita ngebahas tentang masalah positive thinking di mana di setiap let's say krisis dunia pasti ada hal-hal yang membaik juga gitu ya karena balancing akan selalu terjadi. Kita harus melihat point of view baik yang bisa lahir dari kondisi ini. Salah satunya adalah emas yang makin mahal gitu ya. Dia mau invest emas silahkan gitu. Dan juga dari segi pendidikan kita bisa menanamkan sebuah kondisi yang memang bisa membangun mentalitas anak-anak kita tuh jauh lebih kuat. Dan banyak hal lain lah kalau ngomongin secara individu. Nggak usah ngelihat negatifnya terus karena kita nggak bisa kontrol itu. Itu udah kekuasaan realit global yang di luar jangkauan kita. Nah kalau ngomongin masalah leader gitu ya, sejauh yang gue pahamin leader itu bergerak dari visi. Nah problemnya memang visi dari setiap leader di negara-negara besar ini nih, kalau kita sebut ada 5 negara besar gitu ya, yang sekarang terlibat, itu mereka tuh punya kepentingan masing-masing. Yeah. Dan kalau kita ngelihat bagaimana mereka memperjuangkan kepentingannya dia gitu ya, ya menurut gue semua leader yang terlibat udah sangat-sangat bagus gitu. Ya terlepas bener salah ya. Yeah. Contoh misalkan kayak let's say Iran menurut gue leadernya itu menjaga kedaulatan negaranya. Ketika dia disenggol, ya dia nggak akan diem aja gitu ya. Pasti dia akan ngelawan dan ngelawannya all out gitu. Yeah. Atau misalkan kayak Amerika, yang gue tangkap memang kan Donald Trump ini tipikal pebisnis ya. Yeah. Jadi segala hal yang akhirnya quote and quote merugikan dia pasti akan hindari gitu. Dan dengan berbagai strateginya, dia akan coba meningkatkan kekayaannya dia. Contoh misalnya, kemarin kan dia berantem sama Elon Musk. Tanda kutip ya. Sampai Elon Musk keluar dari pemerintahan. Akhirnya saham Tesla tuh turun 14%. Nah, kalau gue melihatnya, bisa jadi ini cuman kayak kong kali kong mereka aja supaya saham Tesla ada yang beli karena dianggap lagi turun. Gitu kayak itu model-model Trump gue lihat seperti itulah. Dan sekarang pun juga dia terlibat dengan Israel dan juga perang Iran. Tadi sensor ya. Si Riwil. Perangnya si Riwil dan juga Iran, ya ini gak jauh dari kepentingan bisnisnya dia juga. Once akhirnya Iran mau membatasi akses perdagangan minyak, ya dia langsung kelabakan lagi nih karena dia ngelihat itu bisa merugikan dia. Jadi menurut gua ya leader dari sini memperjuangkan apa visi yang diyakini benar dan menurut gua nggak ada yang salah dengan itu. Oke, menarik karena benar-benar kalau misalnya dilihat, sebenarnya kalau dilihat dari pengamat politik dan segala macam, gue yakin lah nggak ada yang mau perang dunia sebenarnya karena pasti itu akan impact banget ke ekonomi secara umum ya. Bahkan bisa berpotensi ya semi kiamat karena sekarang perang dunia ketiga apa di atas meja tuh ada nuklir itu yang akhirnya berpotensi melayang-layang dan jadilah kayak film Mission Impossible gitu. Akhirnya kejadian gitu. Nah, so kita akan sekarang mulai nge-breakdown dari sisi kualitas leadership-nya nih. Gue boleh counter sedikit gak? Boleh. Menurut gue, gak segampang itu perang dunia ketiga terjadi. Setuju. Karena gini, ketika akhirnya perang dunia ketiga terjadi, ekonomi akan hancur dan mungkin saham-saham dan juga nilai dari perusahaan-perusahaan besar juga akan anjlok. Betul. Dan lu tau gak yang punya perusahaan besar itu siapa? Amerika. Jawabannya dia lagi. Iya, betul. Orang-orang yang terlibat dalam skenario konflik yang terjadi sekarang. Betul. Ya nggak mungkin lah dia pengen harta dan asetnya hilang gitu aja. Betul. So, ya nggak akan segampang itu sebenarnya karena kalau misalnya perang terjadi ada damage yang kena ke mereka juga itu cukup besar. Betul. Gitu. Makanya kalau misalnya kita ingetin berita terbaru ini di hari ini kita tapping itu Trump marahin si Riwil kayak jangan ngebom lagi ya, aneh banget. Itu kayak aneh sih. Iya. Gitu. Pastilah. Jadi sebenarnya Amerika juga, ya gue yakin Amerika juga pasti nggak mau perang gitu. Nah cuman kayaknya si Netanyahu ini kayak ada agenda sendiri juga nih, emang aneh juga sih gitu. Makanya udah mulai diwanti-wanti gitu. Tapi lucu juga ya. Karena visinya mungkin
beda visi. Iya. Ya, kita sama-sama tahu lah. Kalau di agama kita kan dijelaskan dia punya visi Ada tertentu ya. tertentu yang emang mungkin di luar dari pemahaman logika. Barat, iya betul. Betul. Tapi ada sedikit lucunya juga karena sekarang perang dunia itu berantemnya di Twitter. Itu lucu banget sih. Berantemnya di X itu lucu banget sih. Jadi mereka saywar-saywarnya di X itu lucu sih. Itu satu fenomena yang menurut gue sih agak unik ya. Gue dengar sebuah podcast dari seorang yang menurut gue luar biasa. Dia bilang ada satu hal lebih mahal dibanding duit. Opini. Perception. Yes. Jadi ya kenapa sekarang akhirnya perangnya lewat media sosial, lewat Twitter yang paling gampang gitu ya. Karena persepsi kadang jauh lebih mahal dibanding apapun itu. Satu hal yang mungkin benar bisa jadi salah. Betul. Salah jadi benar. Sesimpel karena apa? Si dalangnya itu bisa memberikan perception yang sesuai dengan keinginan mereka. Menarik. Nah ini kita mulai masuk ke breakdown leadership nih. Oke. Nah, karena tadi gue udah pengen banget tuh nanggepin isu ini, tapi itu jadinya akan ngebahas isunya banget, tapi nggak apa-apa. Kita akan coba tarik, karena gini teman-teman, ketika ngebahas mengenai kondisi perang kayak gini, karakteristik leadership itu penting bangetan. Karena basically semuanya tuh ada di pundaknya dia nih, tanggung jawab itu semua ada pundaknya dia. Jadi kemampuan untuk kita bisa menanggapi krisis itu penting banget. Dan ini nggak cuma kejadian dalam kondisi perang aja ya. Maksudnya dalam kondisi bisnis, kondisi kita tim sehari-hari itu pasti akan ketemu yang namanya konflik. Betul. Kan konflik yang benar-benar konflik yang besar banget. Betul. Nah leader yang bagus gitu ya, itu pasti akan bisa menanggapi krisis dengan baik. So menurut lo sebagai seorang leader, bagaimana sih baiknya seorang leader itu menanggapi sebuah krisis yang terjadi lah di pekerjaan dia sehari-hari atau di timnya dia? Jawaban gue, biasa aja. Oke. Karena gini, Gimana tuh maksudnya? seorang leader itu dibayar mahal, tanda kutip, di perusahaannya. Let's say dia sebagai direktur, atau mungkin leader yang cukup tinggi posisinya. Sometimes bukan karena hanya keahlian dia di aspek teknikal. I see. Soft skill udah pasti dibutuhkan. Tapi yang sebenarnya hal yang mereka akan hadapi tiap hari adalah masalah. Jadi mereka tuh dibayar mahal karena kemampuan mereka men-solve sebuah problem atau problem solving. Ya, ngomongin masalah muncul pasti ada karena kondisi krisis gitu ya. Jadi leader itu memang harus udah terbiasa untuk bisa menghandle berbagai masalah day to day yang ada di perusahaannya dia. Dan responsnya kayak gimana? Biasa aja, karena memang itu kerjaannya dia. Jangan kayak overreaction. Ya memang itulah tugasnya kita, nge-solve problems yang ada di perusahaan. I see. Berarti basically ya moderate aja ya. Jangan Biasa terlalu aja. panik, jangan terlalu nggak ngapa-ngapain juga, tapi ya Benar. moderate aja gitu ya. Tetap sebagai leader harus bisa memberikan sense of urgency terhadap timnya. Karena kalau misalnya tim yang nggak ngerasa itu urgent, ya kasarnya mereka akan tetap santai-santai aja. Padahal kondisi lagi nggak baik-baik aja. Tapi di sisi lain, otaknya juga harus tetap dingin, jernih. Karena emang itu adalah kerjanya dia gitu. Dia itu dia yang harus hadapi. Kalau dia stres mulu setiap ada masalah, atau panik terus, ya dia nggak cocok jadi leader atau belum cocok jadi leader. I see. Kalau misalnya otak tidak jernih, pasti kan solusi yang diberikan tidak akan maksimal. Betul. Berarti kalau misalnya dari ya intinya itu pertama-tama cara dia ngerespons itu ya, jangan sampai terlalu panik dan jangan sampai terlalu nyantai juga. Betul. Nah, tapi kan sudah pasti meskipun leadernya kepala dingin gitu ya. Iya. Timnya kan pasti panik tuh. Dia pasti akan ada kepanikan, ketakutan dan lain sebagainya. Nah, baru sekarang peran leader sebagai orang yang mengelola timnya. Baik apa yang harus dilakukan ketika sedang kondisi krisis terhadap tim-timnya dia yang mungkin panik gitu. Oke. Gue gak tau kalau leader lain ya. Tapi kalau misalnya gue sendiri dalam kondisi sekrisis apapun, gue selalu akhirnya memberikan ketenangan kepada tim gue. In the end of the day, kalau misalnya memang lu udah gak bisa handle banget, dan ketika lu udah do the best terhadap sebuah problem tersebut, itu masih ada gue yang bisa akhirnya ngeberesin semuanya. Tapi bagaimana sebuah perusahaan berjalan, secara structure gitu ya. Karena ini memang kerjaan lu, ya lu yang harus beresin duluan. Baru kalau emang ini nggak bisa, itu gue. Sehingga harapan gue sebenarnya, tim tuh juga punya sebuah rasa safe dan secure. Kalau Indian dia gagal ketika do the best, ada leader gue loh yang akhirnya bisa ngebantuin gue. I see. Dan kedua, gue juga selalu memberikan sebuah ketenangan gitu ya. Ketika kita udah do the best di setiap kegiatan kita, hasil tuh menurut gue hanya sebuah, bisa dibilang apa? Bonus akhir. We are focused on the process. Dengan proses yang maksimal, pasti hasilnya pun juga akan maksimal untuk saat itu. Tapi ternyata emang misalnya hasilnya tidak memuaskan orang lain, nggak masalah. Kita belajar. Berarti emang faktor di situ kita harus upgrade for the next.
Dan gue selalu bilang juga gitu ya, kalau konteksnya ke rizki atau rezeki profit lah buat perusahaan, yaitu partnya kita berusaha, tapi kan tetap Indian semua tuh yang ngatur di atas. I see. Jadi ya secara umum, ketika emang ada kondisi yang membuat mereka panik gitu ya, di satu sisi gue tetap memberikan sebuah ketenangan buat mereka. Agar bisa mereka juga punya sebuah safe zone ya. Safe zone di hatinya dia. Gitu sih. Oke, nah ini menarik ngomongin mengenai security karena gue percaya bahwa gue termasuk orang yang menerapkan itu. Intinya mau mencoba ketika ada krisis itu menyediakan fasilitas aman untuk tim-tim gue misalnya. Nah tapi yang mungkin saja terjadi dan terjadi di gue juga itu tim jadinya manja gitu. Maksudnya gue tahu nih ada leader gue, dia bisa nge-backup, ya udahlah gitu. Gimana caranya bisa nge-balance security yang kita yang kita berikan dengan membuat tim kita ini juga bisa memperbaiki kesalahannya gitu dan tidak merasa manja dan actually bertumbuh gitu San. Oke. Strategi itu akan berjalan ketika pemimpinnya tuh kuat. Oke. Nah, kuat sini dalam artian apa? Ketika kita melihat tim kita melakukan sebuah kesalahan, proses evaluasi itu tidak bisa di-skip. Tetap harus ada proses evaluasi. Dan kalau gue cukup suka dengan pendekatan yang tegas ya. Karena orang Indonesia memang secara naluriah kalau misalnya dilembekin, ya nyantai gitu ya. Kebanyakan nggak semua orang, cuman kebanyakan. Gue lebih suka yang pendekatan yang tegas. Tapi ketika akhirnya evaluasi selesai, dengan pendekatan yang cukup tegas, tetap di akhirnya kita sebagai seorang leader harus memberikan sebuah solusi safe zone tadi gitu ya. Sehingga tim kita nggak ngerasa kayak cuman quote-unquote dimarahin aja. Oke. Tetap ketika akhirnya ada sebuah kesalahan, proses evaluasi tidak akan dilewatkan. Oke. Contoh kemarin lah, kita ngebahas evaluasi di tim kita terkait masalah innovation. Ya mungkin di awal gue buka dengan nada yang sangat tegas gitu. Menjelaskan kondisinya memang nggak boleh kayak gitu. Dan di akhirnya ya sebenarnya gue udah punya gambaran solusi juga. Apa yang harus dilakukan. Udah kayak memberikan sebuah harapan baru, kepercayaan baru terhadap orang tersebut gitu ya. Supaya bisa memperbaiki ke depannya. Sesimpel itu. Oke. Berarti kalau gue lihat sebenarnya dibalance dengan ketegasan itu ya. For sure. Jadi security itu istilahnya orang itu ngeliat itu bukan sebagai komoditi, maksudnya bukan sebagai komoditi yang bisa selalu di-spend, tapi itu ya sebagai istilahnya insurance lah, gitu. Insurance plan lah ya dari leader jika something happens. Tapi analoginya bagus. Insurance. Gitu, karena insurance adalah big part of my life. Oke, siap. Iya. Nah, tapi kita ngomongin mengenai tadi ya, ketika memberikan security kepada, ini balik lagi kepada memberikan security kepada tim ketika dalam kondisi krisis. Seringkali kondisi krisis itu sudah pasti menghasilkan yang namanya kerugian lah buat perusahaan. Let's say kita ngomongin kalau kita konteks consultant gitu ya, kita pasti punya clients dan tim kita ngedeliver sesuatu yang tidak baik lah untuk clients gitu. Itu kan basically ada defisit kepada perusahaan dari sisi mungkin revenue, mungkin atau opportunity bisnis di masa depan dan trust juga gitu. Nah, gimana caranya seorang leader menanggapi loss dalam bisnis tersebut karena ya timnya mungkin yang melakukan kesalahan. Karena kalau dalam konteks perang tadi gitu ya, Amerika tuh merasa takut rugi nih karena nih si rebel nih kacrut lah kasarnya kayak gitu. Jadi akhirnya ditegur gitu. Gimana San? Oke, kalau menurut gue gini, nyambung dari yang tadi ya, ketika akhirnya seorang membuat sebuah kesalahan yang akhirnya merugikan, proses evaluasi itu harus dilakukan. Dan tadi pendekatan gue sendiri lebih senang dengan pendekatan yang cukup tegas. Nah, tapi tetap sebagai seorang leader, kita nggak bisa expect kayak tim kita tiba-tiba sembuh dong, atau mungkin benar. That's why kita juga come up dengan sebuah solution, yang akhirnya ke depannya ini bisa diaplikasikan bersama untuk mencegah kesalahan yang sama terjadi kembali. Nah, di setiap perusahaan juga pasti ada sebuah regulasi, sebuah sistem, SOP, you name it lah. Ketika akhirnya orang melakukan kesalahan pada kadar tertentu, ada yang namanya sistem SP atau surat peringatan. Nah, sama juga di perusahaan kita. Ada batasan-batasan sebuah kesalahan yang memang masih bisa selesai dengan dua fase tadi, ditegur dan solution. Ada yang memang perlu dengan surat peringatan. Karena kita juga tidak bisa mentoleransi orang yang cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Jadi balik lagi, ketika akhirnya ada tim yang salah gitu ya, 3
step ini yang akhirnya gue lakuin selama ini untuk bisa meminimalisir kesalahan yang sama berulang. I see. Berarti kalau bisa dilihat, selain tadi akhirnya bisa ngasih safety space, security buat tim, kita seorang leader itu juga perlu punya kemampuan untuk bisa mengevaluasi dari timnya. For sure, dan punya sistem. Ada sistemnya? Ada sistemnya. Let's Karena say agar tidak terulang kembali dong. Oke. Let's say kita breakdown tuh. Boleh. Bagaimana cara lu mengevaluasi atau memberikan evaluasi kepada tim lu ketika melakukan kesalahan? Pertama, ya kita lihat dari konteks besarnya dulu. Yang kita harus pahamin adalah kenapa kita punya standar tertentu. Misalkan kayak dalam berhubungan sama klien. Saat ini industri jasa tuh semakin ketat. Dulu mungkin kalau misalnya kita punya nilai B+ bisa dapat revenue 20M misalkan selama setahun. Hari ini mungkin nggak segitu. Hanya konsultan yang punya kualifikasi A yang bisa mencapai revenue 20M dalam setahun misalnya. Industri menuntut seperti itu, sehingga kita harus meningkatkan kemampuan kita dong. Supaya apa? Kita at least punya revenue yang sama atau bisa meningkat. Nah, ketika ada tim gue yang tidak comply dengan kondisi yang ada, dia punya standar yang rendah, gitu ya, yang nggak meet the industry requirement, nah itu yang harus kita evaluasi. Tapi kita harus buat sadar dulu, kita tuh mengevaluasi dia bukan semata-mata itu karena ya gue nggak suka sama lu, atau lu kayak standarnya jadi nggak jelas. Kita harus bangun dulu sebuah konteks yang membuat dia ngerti, oh ternyata emang standarnya seperti ini. Oke. Ya kedua, baru kita jelasin problemsnya apa sebenarnya yang terjadi dalam diri dia. Ketiga, kita gali dong, kayak kenapa itu bisa terjadi. Dari pengalamannya kita bisa memberikan suggestion. Oke, kalau penyebab masalahnya ini, biasanya orang-orang akan ngelakuin ini. Nah, itu dilakukan dan dalam kadar tertentu, kalau memang masih belum solve juga nih, udah dikasih banyak reference, sistem berlaku, which is SP biasanya. Kalau memang akhirnya berulang terus. Oke, jadi pertama-tama ada, basically sebenarnya underlying ground itu adalah punya standar yang clear gitu ya terhadap quality apa yang diharapkan muncul dari tim kita. Betul. Habis itu muncul Dan mungkin itu jangan subjektif. Oke. Nggak boleh, harus objektif ya? Harus objektif, harus baseline-nya tuh ibaratnya mah theoretical base-nya harus clear gitu. Karena kalau saya subjektif antara gue sama dia, kayak standar gue nih gitu kan, itu jadi personal, bisa jadi personal. Karena kita nggak megang sebuah visi bersama gitu. I see. Sedikit deh. Lu suka kan misalnya gini, nih contoh gue sedikit ya. Lu seneng gak sih misalkan kayak dibandinginnya kayak, kalau gue sih ya, dulu tuh gini, masa sih lu doang kayak gini gak bisa? Iya. Bener sih, coba kan orang yang terimanya gak enak. Betul. Kayak itu kan kayak lu, gitu. That's why lu kan jadi bos gitu kan, karena itu lu gitu. Nah kok gue gak suka kayak gitu, jelasinnya. Apa yang akan lo katakan, selain daripada yang tadi? Yang tadi gue bilang sih, mirip-mirip aja. Kayak, kalau misalnya kita lihat standar industri, contoh misalnya, orang sales itu harus bisa gini. Sebenarnya nggak ada masalah ketika mungkin target bisa tercapai tanpa memenuhi requirement sales yang memang ideal gitu ya. Cuma kalau misalnya emang belum, ikhtiar kita harus memenuhi variabel-variabel yang udah ada dong di industri, let's say. Nah gue ngeliat nih di aspek ini, kok lu nggak ada improvement? Padahal udah gue feedback berkali-kali. Sebenarnya apa problemsnya? I see. Ya baik lagi ya, bukan gue pushy atau mungkin kayak nuntut lu buat sempurna, enggak. Tapi industri emang nuntutnya seperti itu. Apalagi makin kompetitif sekarang. Itu ngebuat dia sadar. Ya sebenarnya bukan karena bos gue nih rese. Ya sesimpel emang kita coba compete dengan industri aja sih. I see. Berarti cara termudah untuk menjadi objektif ketika ngasih evaluasi adalah nunjukin realitas standar di industrinya gitu ya? Kalau gue gitu. Atau ya sebenarnya basically theoretical base aja. Betul. Ya setuju sih. Karena ya istilahnya kalau nggak ada standar di industri ya kita nggak tahu baseline juga kenapa perusahaannya harus perform gitu kan. Betul, biar nggak berdebat juga sih. I see. So berarti seorang leader di kondisi krisis itu ternyata ada dimensi-dimensinya nih, skill atau kompetensi yang perlu dimiliki, yaitu cara meresponsnya, which is simpelnya merespons dengan biasa aja, moderat. Yang kedua itu bisa memberikan security atau safety zone, tapi diimbangkan dengan ketegasan sehingga itu tidak menjadi komoditas yang selalu disalahgunakan. Sama yang terakhir adalah kemampuan untuk bisa mengevaluasi sehingga dari kesalahan itu bisa semakin produktif ke depannya dan hopefully krisis-krisis itu tidak terjadi lagi gitu ya. Betul. Nah, ketiga poin ini gampang untuk diucapkan tapi susah untuk diimplementasikan, terutama
kepada mungkin teman-teman yang muda kayak gue gitu ya, yang kita kedepannya akan menjadi leaders nih. Oke. Let's say 2045 kan tema Indonesia Emas gitu kan, leader-leadernya harusnya para Gen Z sekarang nih. Dan kalau dilihat dari trennya bisa jadi di 2045 ternyata tidak seadem ayem nyantai itu, karena bisa jadi ya ketegangan politik dan ekonomi itu akan semakin berat lah ke depannya gitu. So gimana menurut lu cara seorang Gen Z mulai melatih skill-skill tadi sehingga bisa menjadi leader yang semakin tahan banting lah istilah kata. Cara untuk melatih berarti. Ya untuk mempersiapkan diri, melatih gitu diri dia. Let's go. Oke, jadi gimana sih akhirnya si Gen Z ini bisa melatih karakter gitu ya ketika akhirnya menjadi seorang leader di masa kondisi krisis. Sebenarnya sebelum ngomongin melatih gitu yang pengen gue highlight lebih ke pemahamannya dulu. Seringkali ini gue lihat kan Gen Z itu tipikal kalau di sepak bola ini adalah central forward atau mungkin attack mode gitu ya. Yeah. Dalam akhirnya dia mengakuisisi sesuatu, dalam akhirnya dia ekspor sesuatu. Gue rasa Gen Z ini salah satu generasi yang mantap banget. Dengan resource yang sangat mendukung, mereka bisa ngelakuin apapun, kapanpun, dan dimanapun. Nah, tapi di sisi yang lain, seperti yang kita bahas tadi gitu ya, kondisi bisnis, pekerjaan, apapun itu nggak selamanya ideal. Sometimes kita nggak cuma attack, tapi juga kita tuh defend dan bertahan. I see. Bertahan Bertahan dari berbagai gempuran ya, gempuran mungkin informasi yang akhirnya membuat kita tidak yakin, gempuran terhadap keraguan atas apa yang kita kerjakan, omongan-omongan orang segala macam itu sering terjadi gitu ya. Atau bahkan simple bertahan dari rasa ingin mencoba hal baru lagi gitu ya. Ketika ngelihat teman kita mungkin ada yang lebih sukses di industri yang berbeda atau kerjaan yang berbeda. Gue juga pernah dengar gitu, Indian pemenang itu bukan yang akhirnya selalu attacking something. Oke. Tapi akhirnya yang bisa bertahan dalam kondisi apapun gitu ya. Okay. Jadi defense mode. Nah menurut gue ini salah satu pemahaman yang kesannya simpel, cuman penting banget buat para Gen Z dalam menghadapi kondisi krisis. Karena krisis ini ibarat kayak orang lagi nyerang kita dari berbagai hal. Dunia lah, orang dunia itu menyerang kita berbagai hal. Dimana akhirnya kita selalu percaya dan juga bisa yakin sama yang kita pegang. Untuk bisa tetap konsisten gitu ya. Makanya gue bilang ini defense mode. Sebuah pemahaman yang akhirnya tuh penting banget buat milikin sama Gen Z sehingga bisa bertahan dalam kondisi apapun, termasuk krisis. Menarik. Gue sedikit bahas itu ya. Karena analogi menyerang dan bertahan itu analoginya simple, cuma menurut gue powerful banget. Karena yang gue rasain semua orang tuh pasti akan punya kecenderungannya. Apakah dia lebih orang yang ofensif gitu ya, lebih yang menyerang, maju, atau dia lebih defensif, lebih yang fokus kepada pertahanan gitu. Nah artinya kita bisa banget mulai menyadari nih dari pengalaman sekarang itu, kita tuh tipe orang yang seperti apa. Apakah lebih cenderung ofensif atau defensif. Artinya tinggal harus melengkapi yang mana yang lackingnya itu ya. Iya, lebih ke kayak attack defense itu menurut gue sebuah kesatuan yang gak bisa dipisahin juga. Sometimes kita perlu attack buat akhirnya generate new things gitu ya. Tapi selain itu juga perlu defense. Ada kalau dalam konteks kekayaan gini, menjadi kaya itu satu hal, tapi mempertahankan kekayaan itu hal yang lain. Hal yang lain, iya. Gitu. Nah, mempertahankan ini yang sebenarnya jauh lebih susah. Oke. Nah, ngomongin kondisi krisis kan akhirnya membuat kita tuh, ya kita diserang di berbagai hal kan. Kita harus bertahan. Makanya mindset bertahan ini juga penting buat milikin para Gen Z ke depannya kita jadi seorang leader. Jangan sampai akhirnya ketika jadi seorang leader, banyak hal yang menyerang dia. Entah mungkin atasan gitu ya, atau mungkin dari bawahan juga. Target perusahaan segala macam, dia akhirnya breakdown gitu. Dia akhirnya pecah di situ. Karena nggak terbiasa menerima hal-hal yang mungkin tidak enak. Itu fenomena yang real. Karena sebagai Gen Z pun gue ngerasa kita, at least saat ini, cobaan hidup kita tuh bukan yang paling berat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Bukan, menurut gue bukan. Kayaknya kita yang paling sering ngeluh kayaknya. Kayak kita yang paling sering Gen Z ya. Kita yang paling sering mengeluh di sosial media dan lain sebagainya. Betul. Nah, jadinya gue ngerasa ya, sangat mudah banget sebenarnya untuk menentukan siapa yang menjadi leader di kalangan para Gen Z. Yaitu dia yang nggak gampang ngeluh sih sebetulnya. Iya, karena dia punya defense mechanism yang kuat. Sehingga dia nggak terlalu kayak, ya udah ada cacian apapun segala macam ya dia stay cool aja dan tetap yakin sama apa yang dia anggap benar gitu. I see. Sebenarnya ujung-ujungnya karena gini, ya di umur segini lah ya, udah mulai ngerasa masalah hidup semakin banyak, merasa hidup udah mulai tidak adil gitu ya, dan somehow gue ngerasa itu menjadi latihan kita untuk mempelajari caranya merespons dengan secara positif, dan ternyata itu penting banget untuk
kualitas sebagai seorang leader gitu ya. Let's say kan tidak semua orang Gen Z itu kan tidak punya kesempatan yang rata untuk punya kesempatan melatih leadership-nya dia. Let's say dia cuma staff atau dan lain sebagainya. Apa yang bisa dia lakukan untuk melatih leadership-nya dia padahal dia lagi nggak bisa punya leadership role gitu. Gini, gue pengen pakai sebuah analogi cerita yang semua orang mungkin relate. Dan mungkin semua orang juga pernah punya ya. ART atau pembantu lah. Oke. Ada sebuah tren di mana ART itu semakin kesini, yang muda-muda tuh semakin susah lah dapat yang bagus. Oke. Semakin susah dapat yang loyal, terus ya baru kerja sebentar terus pulang. Banyak alasannya gitu ya, atau kayak wah sama majikannya begini-begini atau kerja kecapean segala macam. Padahal kerjanya mungkin sama aja dengan ART sekian tahun sebelumnya gitu, puluhan tahun sebelumnya. Tapi kok bisa nih ART yang muda-muda ini jauh lebih lemah dibanding ART yang terdahulu. Nah kebetulan saat ini gue punya ART yang umurnya millennials. Oh, berarti 27 ke atas lah ya, Ya 28, 29 ya. Betul. Dan 2 ART gue sebelumnya itu anak-anak Gen Z. Oke. Nah, memang kelihatan banget secara perbedaan di situ ya. Dari mulai cara dia kerja, merespons, mengeluh gitu kan. Itu beda banget gitu ya. Padahal umurnya masih yang nggak jauh beda, nggak nyampe 10 tahun lebih lah kayak gitu. Kalau gue ngelihat ART gue yang umurnya 30 tahun ini nih, umurnya 30 tahun by the way, itu jauh lebih stabil, jauh lebih bisa memanage dirinya. Gak cuma aspek kerjaan dia doang gitu ya, tapi wellness-nya dia, karena dia juga sudah punya anak gitu ya, itu benar-benar dia bisa atur waktunya sedemikian rupa. Tidak pernah mengeluh, fokus ke solusi, bahkan dia masih bisa nyelipin waktu buat dia olahraga lari di komplek gitu. Keren. Pelari culture juga lah ya. Pelari culture juga gitu ya, walaupun ART tapi pelari culture juga. Iya. Tapi kalau misalnya yang gue sebetulnya yang masih muda nih, kelihatan banget tuh kayak mulus tuh kayak kelabakan gitu ya. Malam-malam tuh sering begadang gitu ya, main Mobile Legends gitu segala macam, itu masih itu kejadian seperti itu. Nah kenapa akhirnya gue pakai analogi ART? Ya simple, gue yakin kan teman-teman hampir semua mungkin pernah punya ART gitu ya, atau punya ART. Dan sama-sama ngerasain perbedaannya gimana ART yang senior sama ART yang muda-muda ini tuh different kind of things gitu. Sayangnya gitu ya, akhirnya 2 ART gue ini yang sebelumnya muda-muda dia resign dan akhirnya choose buat menikah gitu. Kenapa? Karena berlagi juga gitu ya. Bahasanya apa? FOMO ngelihat teman-temannya udah menikah gitu. Nah, hal seperti ini akhirnya tuh gue bilang tadi ya, kita sudah decide buat memilih suatu hal, sometimes mungkin kita akan diserang di berbagai sisi, informasi kah, yang akhirnya mungkin membuat FOMO segala macam. Ya, pada akhirnya membuat kita tidak stick dengan pilihan yang udah kita pilih. Dan fun fact-nya, ART gue ini menikah dengan laki-laki gitu ya, yang sebenarnya juga kerjanya belum jelas gitu. Kan ya lu kalau di kampung-kampung kan kadang banyak yang cowok-cowok serabutan gitu ya, yang sebenarnya jauh lebih menurun gitu income-nya dibanding apa yang dia punya sekarang. Karena bilangnya, ya emang nih teman-teman udah nikah, saya doang yang belum nikah, padahal masih muda juga. Oke. Informasi. Gitu. Sedangkan kalau misalnya yang mbak gue yang sekarang nih yang udah cukup senior, dia janda kebetulan dan dia sangat stick banget. Saya tidak akan menikah dalam sekian waktu ke depan gitu, yakin dia. Tapi punya anak. Anaknya dibawa di sini? Enggak. Oke. Di orang tuanya. Tapi dari cerita itu kita belajar banyak gitu. Kayak memang defense mechanism dan keyakinan sama yang kita pilih dan nggak terlalu peduli sama apa yang terjadi di luar itu penting banget. Dan generasi ini emang membuktikan beda milenial sama Gen Z, memang jauh lebih fragile si Gen Z. Ya makanya kalau misalnya tadi penanya, gimana akhirnya nih bisa lebih meningkatkan persiapan kita menjadi leader masa depan gitu ya. Ya perkuat defense mechanism-nya. Perkuat defense mechanism-nya. Betul. Dan defense mechanism itu akan semakin kuat ketika semakin dites ya, diuji coba ya, dikasih vaksin lah istilahnya. Nah, balik ke pertanyaan lu, sebenarnya gimana akhirnya kalau misalnya dia belum punya leadership untuk melatih leadership-nya dia. Ya ART gue bukan seorang leader Pak, dia nggak punya staff juga gitu kan. Tapi semua orang tuh bisa memimpin dirinya sendiri. Start dari leading ourselves lah ya. Ya self leadership gitu ya. Nah ini dilatihnya juga dari mana? Nggak susah kok, dari hal-hal yang kita lakuin setiap hari. Kita ngelakuin dengan disiplin, dengan penuh keyakinan,
tanpa banyak distraksi, itu kita udah ngelit diri kita, mendesain diri kita untuk menjalankan strategi yang sudah kita siapkan. Next-nya apa? Sebagai seorang leader yang lebih besar lagi, kita buat strategi yang akhirnya akan dijalankan sama tim kita dan juga kita. Kalau kita tidak yakin, kalau kita tidak strong, gimana akhirnya si tim kita tuh bisa menjalankan strategi yang sudah kita ciptakan. Makanya start dari self leadership. Itu menarik sih, karena kalau tadi dibahas juga sebenarnya nge-leading diri sendiri juga tidak semudah itu ternyata ya. Iya. Maksudnya, kadang orang mikir leadership it's all about bisa orasi, bisa ngomong dengan tegas gitu, bisa wah. Padahal sebenarnya cara melatihnya itu sesimpel ya decision making kita kecil-kecil setiap hari yang semakin lama semakin konsisten dilakukan dengan bagus, itu kualitas leadership kita akan semakin tinggi gitu ya. Menurut gua, ART gua tuh bagus self leadership-nya. I see, berarti Karena dia disiplin tuh, bangun jam berapa, tidur jam berapa, Wow. kerjaan tuh dia selesai jam berapa tuh, wah, gue kadang juga suka nyenggol istri gue. Kayaknya kita kalah nih sama dia dari segi kedisiplinan, gitu kan. Menarik. Tapi berarti ini kesimpulan yang bagus banget menurut gue. Berarti artinya janganlah kita terlalu berharap jadi leader yang baik kalau kita nggak bisa nge-lead diri kita sendiri gitu. Benar, dan nggak usah mikir terlalu besar gitu loh, kayak yang lo bilang tadi, wah melatih leadership ini harus punya tim segala macam, Genji masih belum punya staff, nggak dipercaya sama atasan dan lain sebagainya, buat ngeliat orang. Excuse. Ya menurut gue, ya semi-semi omong kosong ya, karena Iya. Indian leadership itu kan sebuah amanah yang datang ke lu, sometimes nggak ngeliat posisinya apa gitu. Yang gue bilang tadi, ART gue mungkin posisi yang gak bagus-bagus banget kalau di mata orang gitu ya, walaupun gajinya gede ya gue gaji. Tapi di sisi lain, dia sangat-sangat baik dalam memimpin dirinya. Menarik. Dan kalau diturunin, berarti ya, gue mau jadi leader, masih bangun siang nggak? Ya, gue mau jadi leader, masih ngepost story-story galau nggak? Gue mau jadi leader, suatu waktu gak? Itu dia. Gue masih jadi leader, makan masih disuapin nggak? Enggak, itu udah kejauhan. Oh, gitu. Gitu. Tapi berarti ya jangan harap lah istilahnya kita mau ada peningkatan dalam hidup kita sebagai dari sisi karir dan lain sebagainya kalau hal-hal basic di hidup kita sehari-hari itu belum kita solve dengan baik lah ya. Betul. Gitu dan itu juga insight yang yang selalu di-remind juga ke gue adalah ya ini mungkin nanti lo aja yang ngomongin quotes dari almarhum mentor kita ya. Cuman intinya it's not about the big things tapi it's all about the little things ya. Betul. Kadang kita terlalu fokus sama hal besar, sophisticated, tapi kita lupa buat memberikan yang terbaik di setiap harinya, di setiap hal basic, hal kecil yang kita lakuin di setiap saat. Karena yang menentukan sebenarnya hal besar itu bisa terjadi, kumpulan hal kecil yang kita kumpulin setiap hari dan lakukan selama beberapa waktu. Respect. Makanya selalu mentor gue bilang, udahlah nggak usah pusing sama hal yang terlalu besar gitu. Just do the best for today, ya udah selesai. Betul. Karena ngapain juga kita bikin patung yang mahal dan besar tapi isinya kerdus. Oh gitu. Analogi apa ini? Lebih baik beli patung yang kecil tapi terbuat dari semen yang kokoh dan kuat. Gitu. Analoginya menarik. Terus gue nggak ngerti sebenarnya analoginya. Iya. Tapi oke. Itu teman-teman kesimpulannya dari hari ini dalam kondisi krisis selama leadership itu justru akan paling diuji kepemimpinannya dan karakternya dia ya. So. Dari sisi kemampuan atau skill set yang perlu dimiliki seorang leader, terutama di kondisi krisis adalah kemampuan dia merespons, bagaimana tetap bisa merespons secara biasa aja, moderat, dan cool-headed lah ya kalau bahasa Gen Z-nya. Tapi juga dia perlu bisa menciptakan security atau safety space buat timnya yang sedang panik. Tapi dia juga perlu punya ketegasan agar timnya itu bisa tetap tumbuh dan dia juga harus punya kemampuan untuk bisa mengevaluasi sehingga kesalahan-kesalahan itu atau krisis ke depannya itu tidak bisa terulang lagi ya kalau bisa gitu ya. Dan bagaimana cara kita sebagai Gen Z bisa meningkatkan skill kita? Jawabannya simple aja, yaitu bangun subuh ya. Atau bilang disiplin untuk hal-hal kecil dalam diri kita atau meningkatkan self leadership kita. Ya, meningkatkan defense mechanism-nya sih. Yes. Biar Oke. terlalu banyak dicerca di luar. Kayak gitu. Oke, sip. Kalau gitu teman-teman itu adalah pembahasan kita hari ini. Kalau mau konsultasi leadership lebih spesifik lagi bersama Sandi, CEO dari People Shift, dan ekosistem yang People Shift miliki untuk meningkatkan kepemimpinan kamu, boleh langsung klik link ada di description aja, atau kalau kamu ada di sosial media kita yang lain, boleh DM atau klik link ada di bio kita ya teman-teman. Itu aja untuk hari ini dari segmen di People Shift. Terima kasih dan sampai ketemu di episode berikutnya.